Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky, NIM 1201698, Prodi Akuntansi Syariah kelas 3B. Di sini saya akan membacakan materi tentang teori produksi. Pengertian teori produksi. Produksi adalah usaha menciptakan dan meningkatkan kegunaan suatu barang untuk memenuhi kebutuhan. Produksi adalah rangkaian proses yang meliputi semua kegiatan yang dapat menambah atau menciptakan nilai guna dari barang dan jasa. Pelaku produksi adalah produsen, yaitu individu atau perusahaan yang memproduksikan hasil pertanian yang menggunakan input sumber daya yang ada, antara lain tanah, tenaga kerja, modal, dan manajemen. Produksi adalah kegiatan produsen yang mengubah input menjadi output. Produsen merupakan pembuat barang dan jasa tidak berguna menjadi berguna, barang berguna menjadi barang lebih berguna, atau kegiatan produksi dapat menambah nilai yang guna suatu barang menjadi nilai barang lebih dari barang sebelumnya. Kegiatan produksi tentunya memerlukan unsur-unsur yang dapat digunakan dalam proses produksi yang disebut faktor produksi. Kegiatan produksi tentunya memerlukan unsur-unsur yang digunakan dalam proses produksi yang disebut faktor produksi. Faktor yang bisa digunakan dalam produksi terdiri dari faktor alam. Faktor alam yang dimaksud adalah mencakup tanah dan segala sumber daya alam yang terlibat di dalam produksi, termasuk juga segala hasil alam yang digunakan untuk proses produksi. Beberapa contohnya adalah air, minyak, batu bara, gas, mineral, dan hutan. Yang kedua, faktor tenaga kerja. Faktor produksi berikutnya adalah tenaga kerja. Dalam hal ini adalah manusia yang melakukan kegiatan produksi. Tenaga kerja adalah seluruh orang yang terlibat untuk penyajian barang atau jasa. Yang ketiga, faktor modal. Tanpa adanya modal, maka kegiatan produksi tidak dapat terjadi. Modal berfungsi layaknya bahan bakar yang membuat sebuah mobil berjalan. Modal digunakan untuk menyediakan bahan baku, membayar tenaga kerja, dan menyediakan peralatan yang diperlukan oleh produksi barang atau jasa. Yang keempat, faktor entrepreneurship. Dengan kata lain, kehadiran manajemen atau pemilik perusahaan yang menjalankan seluruh komponen produksi. Sebab jika ada pemilik produksi, perusahaan yang menentukan kemana arah modal, sumber daya alam, tenaga kerja, maka produksi akan menjadi berantakan. Tujuan dan fungsi produksi. Yang pertama, memenuhi kebutuhan konsumen. Masyarakat memiliki beragam kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan yang tidak terpenuhi mulai dari kebutuhan primer, sekunder, hingga tersir, dapat menjadikan kehidupan manusia tidak seimbang. Pakaian, makanan dan minuman, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, informasi, komunikasi, gaya hidup, dan lain sebagainya merupakan contoh konkret dari kebutuhan manusia. Yang kedua, memperoleh keuntungan. Bagi produsen, produksi bertujuan agar perusahaan mendapatkan keuntungan dan menciptakan atau memberikan nilai guna pada sebuah produk. Yang ketiga, menghasilkan barang setengah jadi. Barang setengah jadi yang diproduksi perlu diolah lebih lanjut sampai dapat dikonsumsi langsung oleh masyarakat. Yang keempat, menjadi stimulan tumbuhnya usaha produksi lain. Adanya produksi suatu produk dapat memicu muncul usaha produk lain yang berkaitan, misalnya institusi pendidikan tinggi sebagai produsen jasa pendidikan. Yang kelima, mengurangi angka pengangguran. Proses produksi perusahaan mulai dari skala kecil dan menengah tidak mungkin dilakukan seorang diri oleh ownernya. Bagaimanapun ingin menekan biaya produksi memerlukan biaya orang lain. Oleh karena itu dibutuhkan karyawan dengan cara melakukan perekrutan.
Yang keenam, meningkatkan penghasilan masyarakat dan negara. Berkurangnya pengangguran tentu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang sejahtera, semakin banyak masyarakat membelanjakan keuangan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman, berwisata, dan membayar pajak. Dengan demikian, semakin lancar pergaulan ekonomi negara dan pendapatan negara pun naik. Yang ketujuh, menjadikan produksi Indonesia dikenal di dunia internasional. Kegiatan produksi seringkali tidak hanya ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan lokal atau domestik. Tidak jarang pasar luar negeri juga membutuhkan produk-produk yang dihasilkan oleh produsen Indonesia. Sebut saja sambal pecel, kerupuk, arang batok kelapa, sabut kelapa, furnitur, rempah-rempah, dan lain-lain. Yang nomor 8, perencanaan. Perencanaan pada produksi dapat diartikan sebagai melaksanakan kegiatan produksi barang atau jasa pada waktu tertentu yang disesuaikan dengan forecast yang telah disusun. Penyusun forecast tersebut dilakukan dengan sistem yang terorganisir, mulai dari sumber daya manusia, bahan baku, ketersediaannya, uang pada gudang, alat, dan lain-lain. Selanjutnya, sementara kelebihan stok beresiko kadaluarsa sementara barang belum terjual habis. Perencanaan produksi perlu mempengaruhi beberapa faktor di bawah ini, yaitu kualitas produk, biaya produk, waktu pengembangan produk, biaya pengembangan produk, kapabilitas pengembangan, dan kapabilitas pengembangan. Selanjutnya, nomor 9, pengolahan. Pengolahan dalam kegiatan produksi merupakan sebuah fase di mana bahan baku diolah menjadi barang mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi. Yang ke-10, pengendalian dan perawatan. Pengendalian dan perawatan di sini berfungsi untuk mengevaluasi dan mengawasi jalannya produksi agar sesuai dengan perencanaan. Di dalam perusahaan, penting sekali untuk melakukan pembagian tugas antara perencana, pelaksana, dan pengawas agar produk yang dihasilkan sesuai dengan standar perusahaan. Yang ke-11, jasa penunjang. Fungsi ini meningkatkan cara kerja produksi. Terkadang proses produksi begitu lamban atau gemuk dan ribet. Tidak jarang ada metode yang lebih efektif dan efisien, dan jasa penunjang berfungsi untuk itu. Jangka waktu produksi. Untuk menghasilkan jumlah output tertentu, perusahaan menentukan kombinasi pemakaian input yang sesuai. Jangka waktu analisis terhadap perusahaan melakukan kegiatan produksi dapat dibedakan menjadi jangka pendek dan jangka panjang. Jangka waktu produksi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jangka pendek atau short run, yaitu jangka waktu yang ketika input variabel dapat disesuaikan namun input tetap tidak dapat disesuaikan. Dalam jangka pendek, perusahaan memiliki input tetap dan menentukan berapa banyak input variabel yang harus dipergunakan untuk membuat keputusan. Pengusaha akan memperhitungkan seberapa besar dampak penambahan input variabel terhadap produksi total. Jangka waktu panjang atau long run merupakan satu waktu di mana seluruh input variabel maupun tetap yang digunakan perusahaan dapat diubah. Adapun tujuan dari pembedaan jangka waktu atau periodisasi
dalam produksi adalah untuk meminimumkannya biaya produksi. Dalam jangka waktu panjang dan sangat panjang, semua faktor produksi sifatnya variabel. Jangka panjang suatu proses produksi tidak bisa diukur dengan waktu tertentu. Garis perluasan adalah isokline yang menunjukkan tingkat output yang akan dihasilkan bila harga produksi yang tidak berubah. Sedangkan harga dari faktor produksi itu tetap bila seorang produsen atau pengusaha dalam melakukan proses produksi untuk mencapai tujuannya harus menentukan dua macam keputusan. Pertama, berapa output yang harus diproduksikan. Yang kedua, berapa dan dalam kombinasi bagaimana faktor-faktor produksi atau input dipergunakan. Produksi merupakan konsep arus atau flow konsep, bahwa kegiatan produksi diukur dari jumlah barang atau jasa yang dihasilkan dalam suatu periode waktu tertentu, sedangkan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan telah berubah. Kesimpulannya, pada teori produksi adalah usaha menciptakan dan meningkatkan kegunaan suatu barang untuk memenuhi kebutuhan produk dalam rangkaian proses yang meliputi semua kegiatan yang hendaknya ditunjukkan untuk meningkatkan manfaat dari satu materi. Produksi harus memerhatikan tata cara prosedur agar proses produksi dapat berjalan lancar dan menguntungkan, dan ada target-target tertentu yang harus dicapai. Penggunaan faktor-faktor produksi secara efisien, terutama yang berasal dari sumber daya, bertujuan untuk menjaga keseimbangan alam. Penentuan upah harus didasarkan pada beberapa kriteria seperti kebutuhan hidup, produktivitas, dan kemampuan perusahaan. Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.